Ember-ember berwarna hijau di atas meja. Ember-ember itu berisi abu yang tidak diklaim. Sesekali, ada yang mengambilnya. Ada banyak ember yang harus dibuang setiap kali. Tetapi John hanya akan mengambil satu ember pada satu waktu. Dia lebih suka memberi mereka lebih banyak waktu. Untuk diambil oleh keluarga mereka sendiri. John mengambil abu yang sudah kadaluarsa ini. Menyebarkannya di pedesaan. Untuk memberi mereka nilai akhir. Kantor John sangat rapi dan sederhana. Dia dengan cermat mengatur informasi tentang masing-masing orang yang meninggal. Dan dengan hati-hati menempatkan foto-foto mereka dalam amplop. Dan inilah kasus-kasus yang tidak pernah menemukan rumah. Sore harinya, ia pergi ke rumah seorang wanita yang meninggal 2 hari sebelumnya. Dia mengumpulkan barang-barangnya. Wanita itu memiliki seekor kucing. Hal yang paling penting dalam hidupnya tampaknya adalah kucing itu. Dapur wanita itu terlihat rapi. Bekas-bekas krim itu tampak seperti baru saja digunakan. Dan dia berdiri di depan cermin ini. Kerutan di bantal adalah bukti keberadaannya. Dan sekarang dia pergi. John mendapat telepon. Untuk mengkonfirmasi informasi korban. Setelah wawancara singkat. John yakin bahwa pemuda di ujung telepon adalah putra dari pria itu. Putra dari pria yang jenazahnya sedang menunggu untuk diproses. Namun sayangnya, bahkan tanpa biaya apapun. Dia tidak mau datang ke pemakaman ayahnya. Sayangnya, bahkan kematian ayahnya. Bahkan kematian ayahnya tidak mengakhiri kebencian antara ayah dan anak. John harus membiarkan Mr. Radu, yang telah dibekukan selama 2 bulan, ke insinerator sendirian. Di rumah, itu adalah makanan sederhana. Mereka yang tidak punya rumah untuk kembali. Berbaring di album fotonya. John masih hidup. Tapi dia tersesat seperti mereka. John mulai memilah-milah barang-barang milik wanita itu. Berdasarkan foto-foto dan informasi. Dia menggunakan imajinasinya untuk menulis pidato untuknya. Dan kemudian pemakamannya. Mendengarkan cerita yang dia tulis. Tentang kisah hidupnya. Kemudian dia pergi ke pemakaman dengan mobil jenazah yang mabuk. Dia mengatur agar wanita itu dimakamkan. Berbeda dengan hiruk-pikuk lingkungan sekitar. Tidak begitu jauh. John mendapat telepon. Dari orang lain yang tidak bisa dia hubungi. Dan yang satu ini tinggal di seberang jalan dari rumah John. Pemiliknya mengatakan sudah beberapa minggu. Ketika penghuni sebelumnya ditemukan. Sampai bau busuknya sampai keluar. John menemukan sebuah album foto. Di dalamnya ada anak perempuan dan istri orang yang sudah meninggal. Ini adalah pria yang meninggalkan keluarganya. Di dalam kotak, dia menemukan kartu nama. Nama orang yang meninggal itu adalah Bailey. Sebelum dia pergi, dia melihat kembali ke sofa. Mungkin disitulah dia duduk. Disitulah dia mengakhiri hidupnya. Setelah beberapa pencarian, John tidak dapat menemukan informasi tentang keluarga Bailey. Dan saat itulah kepala departemen memanggilnya ke kantornya. Setelah 22 tahun mengabdi, John dibebas tugaskan. Meskipun dia bekerja keras, dia sangat tidak efisien. Biaya penguburan yang tinggi juga jauh lebih sering terjadi daripada kremasi. John memiliki 3 hari untuk menyelesaikan kasus terakhir Bailey. Sebelumnya, John membuka album foto dan melihat gambar demi gambar yang penuh dengan kenangan. Namun tidak ada satupun foto Bailey di dalamnya. Dia punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. John pergi ke ruang biliar dengan satu-satunya kartu yang dia miliki dan menanyakan tanda-tanda keberadaan Bailey. Tapi sayangnya, tidak ada yang melihat pria itu. Dia kembali ke bar. Tapi pemiliknya mengatakan bahwa dia juga tidak melihatnya. Dia melewati tempat sampah di lantai bawah. Dia menemukan catatan Bailey. Pemilik bar baru saja membuangnya. Dia mendapatkan catatan itu kembali. Dalam prosesnya, dia menemukan salinan film tersebut. Dia membandingkan hasil cetakan dengan kartu yang dia miliki. Dan masih tidak ada tanda-tanda Bailey. Tapi John menemukan petunjuk baru. Sebuah toko roti bernama Ochan. Dia naik kereta api ke pabrik tersebut. Dia akhirnya menemukan seorang pria di pabrik tersebut yang mengenal Bailey. Dia mengatakan kepadanya bahwa Bailey memiliki temperamen yang buruk. Selalu berdebat dengan manajemen tingkat menengah. Hanya untuk mendapatkan 5 menit waktu istirahat. Tapi ketika dia berhasil, dia berhenti. Mengencini ember berisi daging babi sebelum dia pergi. Beberapa punggung yang berhasil melewati pai tidak pernah terasa begitu enak. Di sini memiliki 1. Namun, anehnya, Bailey tidak pernah menceritakan tentang keluarganya kepada para pekerja. Dia tidak tahu tentang apa album ini. Tapi dia memberikan petunjuk baru. Bailey bersama seorang wanita yang menjual ikan dan keripik di Wetherby. Yang menjual ikan dan keripik di Wetherby. John ingin dia datang ke pemakaman Bailey. Tapi dia mengatakan bahwa meskipun kami adalah teman minum. Tapi itu hanya ketika dia masih hidup. Perjalanan akan segera berakhir. Di ruang tunggu stasiun. John, yang selalu minum teh, meminta secangkir coklat panas. Untuk secangkir coklat panas. Dan jalan hidupnya mulai berubah. Huang Bo teringat akan kereta yang akan membawanya kembali ke London. Tapi John tidak berniat untuk naik kereta itu. Dia hanya melihat gerbong. Saat mereka lewat di depan matanya. Dia menyerah untuk pulang dan naik bus ke Wetherby. Dia mengambil cuti 2 hari dari pekerjaannya. Bertekad untuk menghabiskan sisa karirnya. Untuk menemukan keluarga Bailey. Dan memberikan kesempatan bagi keluarganya untuk datang ke pemakaman. Agar keluarga bisa datang ke pemakaman. John mengunjungi setiap toko ikan dan keripik di Wetherby. Mencoba menemukan wanita itu dengan cara itu.
Dan dia menemukan toko itu, tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah 20 tahun. Pendapat Mary tentang Bailey masih adil. Saat dia sedang marah, dia lembut dan baik hati. Dan ketika tidak, dia adalah orang yang harus dijauhi. John membantu pekerjaannya. Menonton berputar-putar. Dari pengupas. Dan jangan masukkan tanganmu jika kau suka jari-jarimu. Dan jangan masukkan tanganmu jika kau suka jari-jarimu. Dari suami Mary. Billy memiliki. Dia memasukkan tangan seorang pria ke dalam penggorengan. Seorang pria yang menggoda Mary dan menggoreng tangannya di penggorengan. Dan Billy tidak pernah sama lagi setelah hari itu. Setelah dia didakwa, dia meninggalkan kota. John memberikan album itu pada Mary. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengan pria di dalamnya. Tapi dia yakin akan hal itu. Billy telah meninggalkan sesuatu yang tidak pernah dia ketahui. Bahwa ia dan Mary memiliki seorang putri. Shift berakhir pukul 4.30 jadi sampai jumpa lagi. Bye love. Bye-bye. John ingin dia datang ke pemakaman Billy. Tapi Mary sangat emosional. Karena Billy tidak pernah menginginkan sebuah keluarga. Hanya itu yang bisa dilakukan John. Dia membawa kembali ikan dari Weatherby. Dan dia membuat kekacauan saat memasaknya. Itu sama buruknya dengan perjalanannya. Dia membuka album berat. Semua orang di dalamnya proporsional. Memiliki kisah hidup yang kaya. Kami hanya tidak mengenal mereka. Kami tidak mengenal mereka. Namun mereka semua berakhir. Mereka semua meninggalkan dunia ini sendirian. Pengurus baru. Membuang semua abu yang tidak diklaim. John tidak dapat berbuat apa-apa selain menonton. Sang direktur menulis surat rekomendasi yang bagus untuk John. Tapi dia tidak berpikir bahwa perilaku John itu perlu. Dia tidak perlu mencarikan rumah untuk orang mati. Jelas, orang yang bertanggung jawab itu bersikap apatis. Tapi apakah yang dilakukan John benar-benar tidak berarti? Memandang gadis dalam foto itu. Dia tiba-tiba bangkit. Dia pergi keluar untuk menghentikan orang yang bertanggung jawab agar tidak meninggalkan pekerjaannya. Dia berharap dia akan membiarkannya menyelesaikan kasus ini. Sang direktur hanya bisa mengatakan padanya tanpa daya. Anda bisa menyelesaikan kasus ini. Tapi hanya pada waktumu sendiri. Karena Anda bukan lagi anggota perusahaan. Saya mengerti proyek MR. Sulit untuk menemukan informasi tentang seseorang 20 tahun yang lalu. Sangat sulit. Tapi kepala penjara memberinya petunjuk. Dia biasa bergelantungan di lantai 3 dengan ikat pinggangnya hanya untuk mengumpulkan uang. Dan mengikuti petunjuk itu. Dia menemukan dokumen yang relevan dalam database. Tanda tangan di atasnya mungkin adalah nama Putri Billy. Dia membeli sebuah album baru. Dia mencungkil foto-foto di dalamnya. Menemperkannya kembali ke lingkungan sekitar. Dia mencari tahu di mana gadis itu bekerja. Dia memberikan album itu kepada Kelly. Bertahun-tahun yang lalu dia dan ibunya mendapat telepon dari ayahnya. Dia ingin kesempatan untuk memulai kembali. Tapi begitu mereka bertemu, Kylie bertengkar hebat dengannya. Mungkin karena dia meninggalkan keluarganya. Atau mungkin karena dia bukan bagian dari asuhannya sendiri. Dia menyimpan foto ayahnya. Tapi dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Dan itu adalah tanda cinta. Ibu Kelly meninggal 3 tahun lalu. Dan sekarang dia tahu tentang kematian ayahnya. Dia menjadi yatim piatu sejak saat itu. Saya sangat berterima kasih atas waktu Anda. Saya sangat berterima kasih atas waktu Anda. Kau sudah mengatakan banyak hal. John tidak ingin berakhir seperti ini. Dia kembali ke foto Bailey bersama rekan-rekannya. Meskipun sudah lama sekali. Tapi dia selalu ingat. Bailey telah menyelamatkannya dari perang. John berbalik dan kembali ke alun-alun di mana rekannya berada. Dia ingin mengenal Bailey sebagai pribadi. Dia menukar sebotol anggur dengan cerita Bailey. Selama berada di jalanan, dia bertemu dengan seorang wanita. Dan mereka tidak pernah berbicara. Hanya duduk diam di bangku. Dan wanita itu sudah lama pergi. John, atas nama temannya. Dia membayar untuk peti mati Bailey. Dan Anda ingin pergi ke pemakaman. Dan Anda ingin. Saya ingin membuatnya tersedia untuk orang lain. Anggota keluarga. Tidak ada keluarga. Hanya seorang teman. Dia merapikan kantornya. Meletakkan peralatan di atas mejanya. Kasus terakhir John sudah selesai. Dia mengikatkan ikat pinggangnya di sekitar jendela. Mencoba meniru perilaku Bailey. Tiba-tiba telepon berdering dan itu adalah Putri Bailey. Dia akhirnya tahu bahwa dia akan datang ke pemakaman ayahnya. John pergi ke mobil kepala desa dan mengencinginya. Itu adalah pembalasan atas komentar orang yang bertanggung jawab. John sangat bersemangat untuk memberitahunya. Tentang bagaimana dia memilih peti mati yang sempurna. Dan betapa jauhnya petak pemakaman itu. Kari senang karena dia telah begitu terlibat langsung. Dalam perjalanan keluar, dia berharap bisa berbicara dengannya setelah pemakaman. Kereta api mulai berjalan. John memperhatikannya pergi. Dia berhayal untuk mengubah kehidupannya yang membosankan. Dia pergi ke toko kelontong. Dan memilih 2 mug. Tapi dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan sebuah mobil besar tepat pada waktunya. Di akhir hidupnya, John yang selalu memiliki cemberut di wajahnya. Meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah barang-barangnya yang seolah-olah baru saja digunakan kemarin. Ini adalah koleksi fotonya. Sepertinya baru saja dibalik kemarin. Ini adalah kantor John. Jejak yang ditinggalkannya sama seperti kehidupannya. Sesederhana dan sebersih hidupnya. Pendeta adalah satu-satunya orang di gereja yang merawatnya.
Dia telah melihat pemandangan yang sama selama separuh hidupnya. Dan sekarang dia terbaring di sana. Dalam peti mati yang paling murah. Dia diangkut dengan mobil ke pemakaman yang paling dikenalnya. Makam Bailey dipenuhi oleh teman dan keluarga. Orang-orang yang tidak ingin berada di sana. Tapi apa yang tidak ada yang tahu? Bahwa orang yang membawa mereka semua bersama-sama. Terbaring di dalam mobil jenazah itu. Kelly bertanya-tanya mengapa John tidak ada di sana. Dia menoleh dan mengisi segenggam tanah untuk ayahnya. Diikuti oleh mantan kekasih dan kawan Bailey. Segenggam tanah itu bukanlah tanah. Itu adalah segenggam cinta yang telah diperoleh John untuknya. Dalam perjalanan keluar, mereka melewati makam John. Seperti kebanyakan orang yang tidak memiliki tempat untuk disebut rumah. Bahkan tanpa nisan. Dan meskipun Kelly melihatnya, dia tidak tahu itu John. Apakah John akan meninggalkan dunia ini? Apakah John akan meninggalkan dunia ini sendirian? Saya senang untuk melaporkan bahwa dia tidak. Selama 22 tahun. Orang-orang yang dianggap serius oleh John. John dari seluruh dunia. Pemakamannya adalah acara yang lebih besar daripada pemakaman orang lain. Dan itulah akhir dari film ini. Setengah dari kehidupan John dihabiskan di sisi mereka yang tidak memiliki tempat untuk pergi. John adalah cinta. Dan itu adalah kehadirannya. Kehadirannya yang membuat abu itu bisa tersimpan begitu lama. Dan jasad-jasad itu mendapatkan penguburan yang layak. Banyak orang tahu dia ada. Tapi tidak pernah menganggapnya serius. Benda merahmu, Tuan mungkin. Cinta ada di sekeliling dan Anda bahkan tidak akan melihat ke atas. Cara kita melihat sesuatu selalu didasarkan pada persepsi subjektif. Seperti saat tetangga John diperiksa oleh polisi. Dia mengatakan noda air seni di dinding terlalu tinggi. Itu bukan tempat untuk anak anjing buang air kecil. Dan polisi terobsesi dengan fakta bahwa dia tidak memiliki tali pengikat. Tujuan yang dikejar John bukan hanya untuk menemukan rumah untuk Bailey. Ini lebih seperti dia mengikuti kehidupan Bailey. Dia menikmati kisah kehidupan yang tidak seperti yang lain. Dia bahkan ingin menjadi seperti Bailey. Film ini sangat cocok untuk ditonton saat Anda sendirian. Jika Anda suka, Anda dapat melihat film aslinya. Tidak ada komentar yang dapat menggantikan film aslinya. Film yang bagus layak untuk dilihat secara keseluruhan. Saya Gu dan saya berharap dapat bertemu dengan Anda di lain waktu.